Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Alhamdulillah, saya tidak tahu mengapa hati saya bergembira dan bersyukur setelah membaca vonis hakim atas Eliezer ini. Karena begini, saya melihat hakim itu punya keberanian. Hakim itu objektif membaca seluruh fakta persidangan dan dibacakan semua. Yang mendukung Eliezer, yang memojokkan Eliezer, semua dibaca. Suara-suara masyarakat didengarkan, rongrongan yang mungkin ada untuk membuat putusan tertentu tidak berpengaruh kepada hakim, sehingga saya lihat putusannya menjadi sangat logis, tentu menurut saya berkemanusiaan, ngerti denyut-denyut kehidupan masyarakat, kemudian progresif juga, sehingga saya melihat para hakim ini adalah hakim-hakim yang bagus di antara banyak hakim yang memang juga bagus. Pemirsa, kita bertemu kembali di acara Dialog Politik, Hukum, dan Keadilan. Pada siang hari ini kita sengaja menghadirkan sosok praktisi hukum. Beliaunya seorang dosen di Universitas Airlangga dan di Universitas Bayangkara, Surabaya. Kali ini saya menyapa beliaunya adalah Bapak Dr. Senior, Bapak Dr. Yahman SHMH. Selamat siang Pak Dr. Selamat siang Siap. Pak Dr. Rahman. Sehat? Alhamdulillah. Amin, siap. Pak Yahman, ini kita lihat bahwa persoalan Barada Eliezer ini proses perkaranya sangat menyita publik, terutama pada saat dakwaan, tuntutan, dan putusan. Ini begitu fenomenal. Dari angkanya yang tinggi, tiba-tiba muncul awalnya restoratif justice dalam hal GC tidak diakui, akhirnya masuk dalam putusan. Kira-kira seperti apa Pak Dokter gambaran? Baik, terkait dengan perkaranya Eliezer, memang perkara itu sangat menarik masyarakat. Menjadi gaduh, apalagi perkara itu menyangkut suatu aparat penegak hukum. Nah, di dalam proses persidangan memakan waktu yang panjang, kurang lebih hampir 6 bulan. Kemudian dalam proses akhir persidangan, jaksa menuntut Eliezer itu penjara 12 tahun. 12 tahun, betul. Nah, ketika dituntut 12 tahun ini masyarakat bergejolak. Seakan-akan jaksa tidak mempertimbangkan dari segi keadilan. Menurut jaksa, katanya sudah ada pertimbangan terkait dengan status Eliezer ini kan sebagai justice kolaborator. Ya. Nah, sebagai saksi dan tersangka yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum ini harus dapat penghargaan. Ya. Sehingga kesannya pada saat tuntutan jaksa penuntut umum selama 12 tahun penjara itu seakan-akan tidak memperhatikan keadilan yang terjadi di dalam masyarakat. Ya. Yang menjadi persoalan dan pertanyaan besar itu ada kesenjangan antara tuntutan dan putusan. Kira-kira rasio desidendinya seperti apa ya Pak Dokter? Oke. Kalau kita melihat tuntutan dari jaksa penuntut umum itu adalah 12 tahun penjara. Betul. Kemudian hakim mempertimbangkan berbagai hal, berbagai aspek, sehingga hakim menjatuhi hukuman hanya 1 tahun 6 bulan. 6 bulan. Nah, kita lihat dari pertimbangan itu bahwa hakim memperhatikan filosofis keadilan yang ada di dalam masyarakat.
Ingat dalam konteks penegakan hukum itu kita harus melihat ada doktrin atau konsep hukum tentang ada 3. Ya. Yang pertama adalah yuridis normatif, Ya. kepastian hukumnya. Yang kedua adalah sosiologis, kemanfaatannya. Ya. Yang ketiga adalah filosofis, keadilan. Ya, jelas. Nah, dari ketiga doktrin ini saling berkaitan dalam konteks penegakan hukum. Kapan yuridis normatif kepastian itu lebih dominan sementara yang 2 mengikuti? Kapan sosiologis kemanfaatan itu lebih dominan sementara 2 yang mengikuti? Atau filosofis yang lebih dominan sementara yang 2 mengikuti? Nah, itu dalam konteks penegakan hukum itu tidak bisa dihindarkan dari 3 doktrin tadi. Nah, terkait dengan putusan pertimbangan desidensinya dari hakim, saya lihat bahwa yang pertama adalah hakim melihat filosofis keadilan. Kenapa? Karena Eliezer itu seorang yang membuka kotak Pandora peristiwa itu sehingga peristiwa itu menjadi jelas. Ya. Seandainya Eliezer itu tidak membuka, perkara itu jadi dark number. Jadi rekayasa itu bisa berjalan, eksis. Ya. Tapi karena ada Eliezer sehingga bisa membuka. Itu yang pertama. Kemudian juga kita lihat dari sosiologis hukum, kemanfaatannya. Jadi di dalam pelaksanaan hukum itu ada pertimbangan. Iya, iya. Tetapi ada beberapa hal ini Pak Dokter bahwa ternyata ketika hakim memutus, ini apa pertimbangannya jaksa kok tidak banding ya? Kira-kira apa pertimbangan mendasarnya? Ataukah bahasa di lapangan, wah ini jangan-jangan masuk angin, kira-kira apa ya? Oke, kenapa jaksa tidak banding? Ya tadi itu, ada filosofis keadilan yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat itu justru mendukung adanya, kalau perlu Eliezer itu dibebaskan. Karena apa? Karena dia itu hanya melaksanakan perintah. Ya, walaupun dia sebagai pelaku ya menembak Joshua, tapi kan dia perintah. Ada relasi kuasa. Relasi kuasa. Tapi kan bisa juga menolak ya? Bisa, sebenarnya nolak, tapi kita lihat bahwa Eliezer itu latar belakangnya apa? Ya, Eliezer itu adalah Brimob, pasukan. Brimob itu kita kenal maju tak gentar. Artinya perintah siapapun itu tidak dilihat. Setiap perintah itu harus dilaksanakan. Tidak boleh tolak. Atau harus tertulis perintahnya. Ini kan lesan ya. Tembak, tembak, tembak kau kan itu. Itulah terkait dengan relasi kuasa itu di dalam komunitas kepolisian itu ada perintah. Perintah lisan saja bisa. Satu contoh begini. Kapolri memerintahkan dengan suatu forum rapat memerintahkan para kapolda harus melakukan ini, itu perintah itu. Berarti bentuknya adalah lesan. Lesan, ya. Nah, bisa tertulis. Tertulis itu manakala diperlukan dalam konteks penegakan hukum. Ada perintah, surat perintah tugas, ada surat perintah penangkapan. Nah, itu terkait dengan penegakan hukum. Jadi perintah itu bisa lesan, bisa tertulis. Iya, iya. Nah, sebenarnya kalau menurut pendapat saya, Eliezer itu harus dibebaskan itu. Harusnya malah dibebaskan. Malah dibebaskan. Tapi sebaliknya bahwa di sisi lain para terdakwa ini merasa bahwa putusan ini terjadi disparitas. Loh, karena Eliezer ini yang menembak, yang membunuh, tetapi malah hukumannya jauh dari yang lain. Nah, kira-kira dari kacamata sudut pandang keilmuan itu sebenarnya seperti apa ya, Pak Dokter? Oke, kenapa terjadi disparitas putusan ya? Ingat bahwa status Eliezer itu adalah justice collaborator. Ya. Di dalam Undang-Undang LPSK itu memang ada ketentuan di situ. Setidak-tidaknya hukumannya paling ringan. Nah,
hakim tidak membebaskan ini berarti hakim juga memperhatikan doktrin hukum tadi. Ada kepastiannya. Iya, iya. Kalau dibebaskan, nanti berarti filosofis keadilannya aja yang lebih dominan. Nah, hakim ternyata juga memperhatikan aspek yuridis normatif sehingga tetap dihukum. Nah, kemudian dari doktrin filosofi keadilan ya memang harus dilindungi karena dia statusnya justice collaborator. Sebenarnya kalau JC itu dalam sistem peradilan pidana kita, dalam criminal justice system kan tidak mendapatkan tempat ya, di tempat yang paling belakang. Sementara kemarin ini berarti semacam penemuan hukum baru atau bagaimana ini ya? Ya, jadi selama ini memang ada kasus-kasus tertentu ya yang mendapatkan justice collaborator. Tapi dengan adanya putusan hakim kemarin, saya nilai bahwa kita mengapresiasi hakim tadi. Putusannya menyatakan bahwa Eliezer status justice collaborator. Itu sangat penting. Karena ada putusan, maka nanti sebagai penemuan hukum. Yaitu nanti akan kalau ada case yang sama, yang serupa, putusan ini menjadi referensi, jurisprudensi. Ada penemuan hukum yang memang dinyatakan oleh hakim di dalam putusan bahwa Eliezer berstatus justice collaborator. Ini perkembangan hukum yang sangat menarik. Saya malah ingin men-flashback ke belakang. Apa alasan Pak Dokter tadi mengatakan seharusnya menurut pendapat Pak Dokter Eliezer ini dibebaskan? Kira-kira apa alasan yang sangat mendasar parameternya kok harus dibebaskan? Sementara faktanya 1-6 bulan. Parameternya adalah karena ada relasi kuasa tadi. Relasi kuasa. Ya, dia sebagai bawahan, apalagi pangkat yang terendah. Yang kedua dia anggota BRIMOB yang ditugaskan diperbantukan. Ini dia tidak bisa menolak relasi kuasa ini yang sangat berpengaruh. Kemudian yang ketiga dia status justice collaborator sehingga putusannya sebenarnya dibebaskan harusnya. Tapi hakim kan melihat yuridis normatifnya tadi, akhirnya tetap dijatuhi hukuman, tapi hukumannya ringan dan jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum. Tentu putusan itu kan debatable pro dan kontra. Satu sisi memandang bahwa dari keluarga Eliezer ketika dalam tuntutan dakwaan sangat kaget segitu tinggi putusan berbalik. Begitu juga dari keluarga korban yang lain, apalagi dari Ferdy Sambo dan PC dan yang lainnya mengatakan bahwa hakim tebang pilih, hakim parsialitis, hakim masuk angin. Tadi saya sependapat memang arahnya ke sana. Nah, kira-kira sebagai gambaran pada publik supaya publik itu tidak terpecah pemikirannya, kira-kira apa yang bisa disampaikan ya Pak? Oke, memang dalam kita bicara keadilan itu tidak semua orang mengatakan adil. Adil satu sisi, tidak adil satu sisi yang lain. Tetapi karena ini merupakan suatu putusan hakim, apapun harus dihormati. Kemudian apakah putusan itu nanti diterima atau tidak dengan masyarakat, saya kira putusan hakim itu sudah mengarah ke filosofis keadilan tadi. Terakhir bahwa si Barada Eliezer ini ketika dirapatkan di internal Polri ada rencana boleh masuk kembali ya. Kira-kira kalau dia masuk kembali, apakah menjadi persoalan-persoalan hukum baru, ataukah menjadi percontohan kepada sesama Eliezer yang lain, atau bagaimana Pak Yaman? Oke. Jadi Eliezer kalau di dalam komunitas organisasi kepolisian itu melalui sidang kode etik untuk menentukan apakah Eliezer masih layak sebagai anggota BRIMOB. Kemarin saya dengar putusannya sudah dijatuhkan, Eliezer hanya dijatuhi demosi. Demosi itu pindah fungsi ya. Mungkin dari divisi Propam kan selama ini tugas
di divisi Propam sebagai ajudan. Mungkin bisa kembali kepada satuannya ke Brimob. Bisa ke sana demosi selama satu tahun. Berarti selama 1 tahun itu Eliezer tidak boleh dipindah tugaskan ke tempat baru lagi selama 1 tahun. Tujuannya apa demosi itu? Tujuannya itu tadi melaksanakan putusan Hakim Kode Etik sebagai contoh kepada anggota-anggota yang lain untuk tidak berbuat meniru. Nah, ini contoh Eliezer ini jangan sampai terulang kembali. Sebagai pengalaman pada anggota-anggota kepolisian yang lain, jangan melakukan suatu kesalahan. Ya, karena apa? Sebagai penegak hukum dituntut untuk bertindak secara profesional. Artinya tidak boleh ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, ya otomatis di sidang kode etik. Itu kira-kira. Ya, siap. Pak Dokter, sebagai closing statement, tentu ada nggak sesuatu yang perlu ingin disampaikan dalam proses penegakan ketika dalam proses sidik-lidik sampai penuntutan hingga putusan ini, ada nggak sesuatu yang dari kacamata hukum ini kurang tepat? Kira-kira di mana sebagai closing statement? Oke, saya kira proses hukum terhadap Eliezer dan kawan-kawan itu sudah sesuai ya. Sesuai norma yang ada terkait dengan penyelidikan dan penyidikan. Dan kita tahu bahwa kasusnya Eliezer dan kawan-kawan itu tidak mudah. Kenapa? Karena barang buktinya sudah dirusak, TKP-nya dirusak. Padahal TKP itu bisa mengungkap, jadi tempat kejadian perkara itu bisa mengungkap suatu peristiwa pidana. Dari situ perlu TKP. Makanya kalau ada peristiwa, tindakan pertama itu sangat penting. Seperti apa? Di polis lain. Ya. Nah, itu menggambarkan bahwa supaya tempat kejadian perkara itu tidak rusak. Tapi faktanya kasusnya si Joshua itu kan TKP-nya sudah dirusak. Jadi kira-kira seperti itu, sehingga kesulitan di dalam melakukan suatu mengungkapkan kasus. Nah, dari keterangannya Barada Eliezer itulah bisa membuka kotak Pandora peristiwa yang sebenarnya. Betul. Itu. Siap. Pemirsa, demikian paparan dan diskusi singkat yang sangat menarik ini. Semoga ada 3 kepastian hukum, tadi kemanfaatan, keadilan, dan yang satu adalah kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Itu terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Terima kasih. Selamat siang.